Oke teman-teman semua, salam jumpa, bertemu kembali di channel BJ Rekreatif Puyuh ini. Dan pada kesempatan ini saya kembali akan berbagi atau sharing yaitu tentang rahasia penting yang akan mempengaruhi keberhasilan budidaya burung puyuh teman-teman. Nah, sengaja di awal video ini ada sebuah kereta api yang sedang melaju dengan cepat teman-teman. Nah teman-teman, terkadang ada orang yang mau berhasil, ya mau sukses, tapi tidak mau melewati sebuah proses yang panjang. Nah teman-teman, tidak ada satu orang pun yang berhasil tanpa proses. Nah jadi hal yang penting yang harus kita bangun terlebih dahulu sebelum kita berusaha, sebelum kita mengerjakan, apalagi kita beternak burung puyuh ini teman-teman, yaitu kita harus memiliki sebuah motivasi yang kuat. Nah kenapa demikian teman-teman? Nah, motivasi itu sangat dibutuhkan teman-teman ya. Kalau teman-teman tidak memiliki motivasi yang kuat, maka saya pastikan apapun yang teman-teman kerjakan itu akan berhenti di tengah jalan ya. Mungkin hanya sementara saja ya, tidak bertahan lama teman-teman. Nah terkadang apa yang kita harapkan itu bisa saja ya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Nah kalau tidak sesuai ekspektasi kita, terkadang kita menjadi lemah ya, kita menjadi putus asa dan akhirnya kita tinggalkan. Nah teman-teman, akhirnya kita gagal. Nah untuk mencapai keberhasilan ya, jadi apa yang akan kita kerjakan, budidaya burung puyuh yang akan kita usahakan, yang akan kita kembangkan, tentu harapan kita adalah berhasil ya. Tidak hanya sebentar, tidak hanya berhenti di tengah jalan ya, sekalipun ada tantangan, ada masalah, ada kesulitan, tapi tetap eksis teman-teman. Nah ini pengalaman saya teman-teman ya. Jadi ketika saya mengawalinya, semuanya tidak berjalan dengan mulus teman-teman ya. Ada tantangan, ada kesulitan, ada kendala di sana teman-teman. Nah yang paling penting adalah kita memiliki sebuah motivasi. Kalau kita memiliki motivasi yang jelas, motivasi kita yang kuat, tidak hanya sekedar ikut-ikutan, saya pastikan teman-teman ya, apapun yang terjadi kita akan tetap bisa bertahan dan akan berhasil. Nah karena keberhasilan itu harus melalui sebuah proses teman-teman. Nah itu yang harus teman-teman miliki ya. Jadi teman-teman, di sini saya tidak menggurui, tapi ini pengalaman saya pribadi teman-teman ya. Jadi saya membangun sebuah motivasi yang kuat dalam diri saya, karena saya berpikir apa yang saya kerjakan ini nantinya akan seperti apa. Nah teman-teman, itu yang harus kita bangun terlebih dahulu ya. Apakah kita punya motivasi yang kuat, atau sekedar kita ikut-ikutan ya, karena kita melihat teman kita yang sukses ya, teman kita yang sepertinya sudah enak ya, nyaman, berhasil dengan apa yang dia usahakan teman-teman, tapi tanpa kita belajar, tanpa kita mengetahui bagaimana, seperti apa prosesnya teman-teman. Nah jadi itu yang pertama terlebih dahulu harus kita miliki. Milikilah, bangunlah motivasi yang kuat dalam diri kita. Jadi apapun yang akan kita usahakan, saya pastikan akan berhasil, sekalipun ada tantangan, ada kesulitan, ada cobaan, ada masalah. Yang kedua, kita harus mencintai ya teman-teman, mencintai, menyukai, menyenangi apa yang kita akan kerjakan. Nah kalau seandainya teman-teman tidak terlalu suka dengan dunia ternak, lalu kita mencoba untuk ikut beternak, teman-teman, itu tidak bisa ya. Kalaupun bisa ya, mungkin hanya sesaat teman-teman ya, akan berhenti di tengah jalan. Kenapa? Karena kita tidak terlalu suka, tidak minat ya. Jadi yang kedua adalah bangunlah minat ya. Jadi kita harus minat, harus suka, menyenangi dari setiap pekerjaan kita. Jadi orang yang berhasil adalah orang yang mencintai, menyukai, menyenangi apa yang sedang dikerjakan. Nah kalau kita tidak suka dengan bau, kita nggak suka dengan kotor yang kotor-kotor, bagaimana kita akan bisa beternak teman-teman ya? Tidak bisa. Jadi kita harus mencintai, menyukai, menyenangi apa yang kita kerjakan. Nah itu yang kedua. Nah yang ketiga teman-teman, kita harus menguasai, memahami hal-hal teknis dalam dunia ternak burung puyuh ini. Nah kalau kita tidak menguasai, tidak memahami ya, tidak mengetahui hal-hal teknis di dalam budidaya burung puyuh ini teman-teman, nah bagaimana mungkin kita akan mengerjakannya? Nah yang pertama, hal teknis yang pertama adalah kita tahu di mana lokasi yang harus kita persiapkan. Apakah tempat tinggal kita cocok ya kalau untuk usaha budidaya burung puyuh ini? Nah itu perlu kita pikirkan teman-teman ya. Jadi hal teknis yang pertama adalah persiapan
tempat ya, di mana teman-teman akan akan berusaha atau menyiapkan tempat untuk budidaya burung puyuh ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah persiapan ya, persiapan kandangnya ya. Kandangnya seperti apa, yang kita akan buat ya, kita beli, buat sendiri atau seperti apa. Jadi yang kedua adalah persiapan kandang ya. Hal teknis yang kedua yang perlu kita persiapkan adalah kandangnya teman-teman ya, tempatnya ya, tempatnya itu seperti apa, itu harus kita pelajari, kita harus kuasai, dan kita harus persiapkan dengan baik. Yang ketiga adalah persiapan bibitnya. Nah, bibitnya ini kita akan dapatkan dari mana? Kita akan beli atau membuat penetasan sendiri ya, atau seperti apa. Nah, bibit yang harus kita persiapkan adalah tentu bibit yang berkualitas ya, berkualitas baik teman-teman ya, yang sehat ya, supaya ternak kita berhasil. Itu yang ketiga, yaitu persiapan bibitnya teman-teman ya. Nah, kemudian yang keempat, bagaimana dengan manajemen pakannya? Apakah kira-kira kita bisa dengan mudah mendapatkan untuk pakannya ya, pengadaan pakannya seperti apa teman-teman ya. Nah, tidak mungkin kita beternak kita kesulitan untuk pengadaan pakannya ya, jadi itu juga akan menjadi masalah teman-teman ya. Nah, kalau masalah pakan tidak ada kesulitan ya, sudah aman, maka kita akan persiapan yang berikutnya. Yang berikutnya adalah yang keempat yang perlu kita persiapkan adalah bagaimana cara kita mengatasi yaitu penyakit ya, atau penanganan ya, pencegahan penyakit pada burung puyuh ya. Apa kita sudah tahu atau sudah paham atau belum? Nah, ini harus kita persiapkan teman-teman ya. Kemudian yang kelima adalah bagaimana cara perawatannya ya. Jadi kita harus benar-benar memahami cara merawat burung puyuh ini dengan baik teman-teman ya, supaya bisa bertumbuh dengan sehat dan burung puyuh ini bisa produksi ya dengan maksimal, dengan baik teman-teman ya. Nah, itu yang harus kita persiapkan, yang harus kita tahu teman-teman. Kemudian yang berikutnya adalah cara pemberian pakan ya. Cara pemberian pakan ini pun harus kita tahu, harus kita pelajari, supaya semuanya ya dari ternak kita bisa berhasil dengan baik teman-teman ya. Nah, itu. Kemudian yang tidak kalah penting adalah pengelolaan ya, pengelolaan kohinya ya, jadi kotorannya seperti apa ya. Jadi itu hal-hal teknis yang harus kita pahami, yang harus kita ketahui, karena itu akan mempengaruhi keberhasilan dari budidaya burung puyuh ini teman-teman ya. Karena itu juga bisa mempengaruhi kesehatan burung puyuh ya. Kalau burung puyuh kita kandangnya ya, kebersihannya tidak sesuai dengan kebutuhan burung puyuh teman-teman, maka burung puyuh kita akan sakit ya, akan mengalami kematian, dan akhirnya kita akan merugi teman-teman. Nah, itu hal teknis yang harus kita persiapkan teman-teman ya, yang harus kita pahami, yang harus kita pelajari terlebih dahulu sebelum kita beternak burung puyuh. Oke teman-teman, saya kira ini sharing saya kali ini semoga bisa bermanfaat ya, supaya teman-teman apa yang sedang teman-teman kerjakan akan semakin maju, semakin sukses, dan semakin berhasil ya untuk masa depan teman-teman ya. Jadi tetap semangat, tetap kreatif ya, dan jangan mudah menyerah. Salam sukses luar biasa.